saya minta komisi 5%. Pada waktu itu yang saya minta 5% bukan dari penjualan, tetapi 5% dari keuntungan. Karena pada waktu itu saya berpikir bahwa tidak layak saya mendapatkan keuntungan kalau perusahaan tersebut tidak untung. Bisnis itu buat saya bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi saya ingin berkarya. Kita harus disiplin, kerja keras, kemudian jujur dan berintegritas. Saya lahir di Semarang, ya, 6 bersaudara. Ayah lulusan SMP kelas 2, bekerja sebagai karyawan di bengkel mobil. Kemudian ibu bekerja sebagai penjahit rumahan. Jadi dengan kondisi seperti ini sudah bisa dibayangkan bahwa keluarga kami sangat-sangat sederhana. Meskipun keluarga kami sangat sederhana, tidak pernah kami merasa miskin. Karena hidup di keluarga kami selalu mencukupkan dari apa yang Tuhan berikan dan selalu mensyukuri apa yang kami dapatkan. Dengan kondisi seperti itu, sudah pasti bahwa saya harus merubah nasib dan meningkatkan hidup keluarga kami. Satu-satunya jalan adalah pendidikan. Saya melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, mengambil Fakultas Teknik Elektro. Setelah saya lulus dari Universitas Gadjah Mada di Teknik Elektro, pekerjaan pertama adalah sebagai software engineer. Pesan dari orang tua, harus disiplin, harus bekerja keras, jujur, dan berintegritas. Itulah adalah modal saya dalam bekerja. Sehingga di dalam karir saya, dari bawah saya bisa mencapai sebagai EDP Manager di grup orang tua. Setelah saya menjadi manajer EDP, saya ingin meningkatkan karir saya tentunya. Oleh sebab itu, saya mengambil sekolah MBA malam hari. Akhirnya selesailah saya MBA saya, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bekerja di bidang manajemen. Pekerjaan saya pertama di bidang manajemen adalah di sebuah konsultan arsitek internasional. Saya bisa banyak belajar mengenai properti, mengenai arsitektur, mengenai interior. Setelah 2 tahun bekerja di konsultan, saya diterima di sebuah perusahaan developer properti yang bernama Prima Group. Setelah berkarir beberapa tahun di Prima Group, saya mendapatkan peningkatan status dari General Manager menjadi Direktur. Disinilah perubahan nasib saya dari yang sebelumnya profesional menjadi entrepreneur. Ada sebuah perusahaan developer baru lah yang membangun 200 rumah di Bogor. Yang jadi masalah, setelah dia membangun 200 rumah, rumahnya sudah naik genteng, ternyata yang laku baru 5 unit. Kebetulan salah seorang dari pemiliknya kenal sama saya, dia menghubungi saya dan minta tolong. Oke, saya bantu, saya bilang. Tetapi karena saya masih bekerja, saya bilang saya nggak minta gaji, saya minta komisi 5%. Tetapi entah bagaimana pada waktu itu yang saya minta 5% bukan dari penjualan, tetapi 5% dari keuntungan. Karena pada waktu itu saya berpikir bahwa tidak layak saya mendapatkan keuntungan kalau perusahaan tersebut tidak untung. Karena biasanya kalau agent itu kan 5% dari penjualan, tetapi pada waktu itu saya memang minta 5% dari keuntungan. Masalah di perumahan tersebut saya melihat bahwa ada masalah di overprice. Developer itu pakemnya itu tidak boleh menurunkan harga. Maka saya kasih hadiah aja. Saya membuat promosi setiap beli satu rumah mendapatkan hadiah langsung 100 gram emas. Dalam waktu singkat 200 rumah itu bisa ludes terjual. Nah, apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya minta hanya 5% dari profit, salah seorang dari pemilik tersebut mengajak saya. Dia bilang, "Mbak Suki, bagaimana kalau kamu join sama saya ada project, kamu mulailah sebagai entrepreneur." Oke, saya bersedia. Akhirnya saya keluarlah dari perusahaan tersebut, dari Prima Group, untuk memulai karir sebagai entrepreneur. Setelah saya keluar dari Prima Group, terjadilah krisis properti tahun 98. Tentunya merupakan satu shock buat saya yang sudah terlanjur
keluar ya dari pekerjaan, kok terjadi krisis, sehingga perusahaan yang baru kita rintis tidak bisa berjalan. Pada waktu itu melihat bahwa dolar dari 2.000 menjadi 15.000 adalah satu peluang untuk melakukan ekspor. Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke bisnis ekspor furniture. Sekarang perusahaan furniture saya merupakan salah satu perusahaan furniture ekspor terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 negara tujuan ekspor saya. Kemudian perusahaan ini juga mendapatkan 6 Primaniarta Award. Primaniarta Award adalah penghargaan tertinggi di bidang ekspor oleh negara. Saya mendapat dari 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, dan tahun lalu kita dapat juga di 2020. Kita dapat rekor muri sebagai perusahaan dengan negara tujuan ekspor terbanyak. Tahun 2000, saya melihat bahwa krisis sudah mulai reda. Kita merupakan perusahaan properti pertama yang launch perumahan pasca krisis ya. Kita bisa jual 400 rumah per bulan pada waktu itu. Proyek yang kedua yaitu Bogor Park Residence. Luasnya 13 hektar. Sukses juga proyek saya yang ketiga. Namanya Rivella Park Residence. Kita bikin satu perumahan eksklusif yang lebih mewah, yang lebih bagus. Mulai proyek itu saya sendiri. Nah, disitulah membranding perusahaan saya dengan nama Rivella Group. Jadi kebetulan Tuhan menganugerahkan 2 anak kepada saya. Anak saya pertama bernama Richard, anak saya yang kedua bernama Marvella. Dari 2 nama itulah saya terinspirasi menggabungkan menjadi nama Rivella Group. Selanjutnya saya melaunch satu proyek baru yang bernama Bogor Village Superblock. Jadi seluas 4,3 hektar kita membuat proyek ini sebagai mixed use development luxury residential terdiri dari 103 rumah. Kemudian nanti ada bisnis park, juga ada hotel dan apartemen. Sekarang tahap pertama yang sedang kita laksanakan adalah residensialnya. Dari tahap pertama 23 rumah sudah sold out. Kemudian sekarang kita sedang memasarkan tahap kedua. Hanya 15 unit yang kita harapkan sebelum Agustus kita sudah bisa sold out. Nah, mungkin setelah proyek ini kita sedang menyiapkan satu proyek yang lebih besar yang nanti menurut rencana kita akan beri nama Rivella City. Yang pertama, tentu yang pasti semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Yang nomor 2, seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita harus disiplin, kerja keras, kemudian jujur dan berintegritas. Bisnis itu buat saya bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi saya ingin berkarya. Jadi menghasilkan sesuatu yang berguna, yang baik bagi banyak orang. Oleh sebab itu di dalam merancang atau merencanakan perumahan, saya selalu menekankan kepada tim saya untuk membuat yang terbaik. Demikian juga di dalam melakukan penjualan, kita harus memberikan servis yang terbaik buat konsumen. Jadi sukses itu tidak diukur dari pencapaian jabatan atau pencapaian finansial tertentu. Kesuksesan itu adalah bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Banyak orang ya ikut-ikut. Jadi saya mau menjadi orang lain. Padahal Tuhan tidak menciptakan kita sama gitu loh. Saya sendiri tidak pernah berpikir saya sebagai developer, saya sebagai eksporter. Apapun yang Tuhan berikan kepada saya akan tetap mengucap syukur. Yang paling penting dan paling utama kita bisa menjadi manusia yang berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya sangat belajar bahwa kalau kita sebagai developer, nomor 1 adalah hindarilah greedy, keserakahan. Bisnis properti ini satu bisnis yang sangat menjanjikan dan sangat menggiurkan. Membuat orang sangat tergoda untuk menjadi besar
dan lebih besar, dan lebih besar lagi. Buat saya sendiri, mungkin saya tidak menasihati teman-teman lah. Buat saya sendiri, saya selalu mengukur diri, mengukur pertumbuhan, bagaimana mengatur cash flow. Itu yang paling penting buat perusahaan developer di masa-masa yang sangat sulit seperti ini. Dan kemudian harus kreatif, permintaan properti selalu ada. Meskipun masa krisis, orang tetap menikah. Dan setiap orang menikah selalu tetap perlu rumah. Ya, kita harus menciptakan satu perumahan, suatu produk yang dibutuhkan. Kita harus tetap optimis, kita melakukan pertumbuhan yang terukur, sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang optimal sesuai masanya.